Abang Umar bilang 1, 2, 3. Mana bisa tepuk tangan 3 kan? Nah, setidaknya 5 ya kan? 3. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kata Bang Umar nggak pakai kacamata. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kak Ican dan Abang Umar di Kak Ican Channel. Say hi kan kawan. Hello. Yes. Hello. Kita di where are we? We're at a park in Yeah. Perth. Yes, our right. Tuh sebenarnya di sebelah situ. Tadinya Kak Ican duduk di situ tuh. Di situ tuh lebih agak stabil dia kan. Ada ini, cuman terlalu panas kan kawan. Jadi enggak ini. Ya udahlah ya, akhirnya kita di sini dengan Abang Umar dan aku mau nunjukin rumah itu tuh, cantik ya. Rumah kecil. No. Enough. Cukup lah ya. Kak Ican hari ini menyediakan waktu. Abang Umar mau menikmati waktunya. Jadi Kak Ican bilang aku akan buat video hari ini. Hari ini tanggal 15 Agustus 2026. Berarti sebentar lagi 17 Agustus hari kemerdekaan. Tetapi hari ini spesial adalah hari ulang tahun, hari lahirnya. Ulang tahun ya kan udah meninggal ya. Hari lahirnya emak Kak Yucan. Jadi itu agak sensi sedikit, agak melankolis, agak-agak gimana. Terus Abang Umar bilang, Abang Umar udah tahu tuh kalau pagi biasanya bangun, husband, today is my mom birthday. Dan Abang Umar sih, happy birthday to your mom, gitu kan. Jadi dia udah tahu tuh hari itu bakalan agak-agak melankolis. Jadi tadi pagi dia udah bilang mau keluar nggak? Aku bilang aku mau buat video cerita tentang emak aku. Terus dia bilang, iya di luar aja. Jadilah kita di sini karena ini adalah hidden park. Ya, dulu zaman baru pertama kemarin nih, baru nikah, Abang Umar bawa kemari. Terus udah lama dia nggak tahu. Terus aku bilang ada loh, kayak ada rumah-rumah, itu rumah yang tadi Kak Ican tunjukin. Nah, dia bilang mana ya, sekali waktu kita lewat, itu, aku bilang akhirnya ketemu deh, ini taman. Nah, terjadilah kita di sini membuat video cerita tentang emak Kak Ican. Iya. Buat emak-emak ya, selamat. I'm so proud of you. Bangga, kagum karena nggak mudah ya membesarkan anak ya ibu-ibu ya. Contohnya setelah di umur segini nih, setelah 50 tahun Kak Ican mikir waktu itu ibu Kak Ican dengan ayah mereka pisah, aka divorce. Di umur Kak Ican 2 tahun. Jadi aku ngebayangin apalagi setelah sekarang Kak Ican itu kan belajar nih ya tentang mulai dari bayi sampai anak umur 5 tahunan itu ya dipelajarin, dan itu kayak seperti kilas balik gitu. Jadi semuanya datang tuh muter-muter nih di kepala nih tentang emak aku dulu kayak gitu ya, oh ternyata sifat aku itu, oh ternyata begini ya, oh ternyata anak-anak itu di bawah 5 tahun 80% otaknya itu udah hampir sempurna. Kita kan otaknya sempurna itu 100%. Jadi anak-anak ini suka dianggap mereka nggak ngerti, enggak, makanya dibilang hati-hati ngobrol dekat anak-anak, makanya nggak boleh. Kita belajar semua tuh tentang anak-anak. Nah, waktu belajar itu aku itu lebih, Kak Ican itu lebih banyak datangnya mikirin tentang emak ya, ibu manggilnya emak Kak Ican dibanding Kak Ican sendiri. Ada sih beberapa part yang Kak Ican itu gurunya ada tuh nanya gitu, bukan ini sih bagian dari pelajaran ya. Misalnya nih tentang culture kan budaya, terus cerita tuh tentang asal budaya Australia itu nih. Ini agak lari sedikit ya, kenapa agak mungkin melankolis kali ini agak beda dengan melankolis yang lain-lainnya, dan kenapa ini ingin Kak Yucan rekam karena Kak Yucan belajar hal baru di umur 50. Yang punya anak ya belajar sambil praktek ya sama anaknya. Nah Kak Yucan kan gak punya anak tuh. Terus teori berseliweran tuh. Nah
ini Kak Ican belajar. Jadi sambil belajar memahami anak-anak, belajar juga tuh memahami gimana ya orang tua membesarkan anaknya. Nah, pergi tuh ke mak Kak Ican tuh. Pergi tuh ke masa kecil Kak Ican. Ada sih gurunya nanya tentang culture tadi. Awalnya dia cerita nih, budaya Australia itu, ini suku aslinya itu aboriginal. Terus kenapa kita harus respect. Terus aboriginal otomatis lah berhubungan dengan alam sekitar. Kenapa mereka aku tanya tuh kenapa sih ular itu nggak boleh dibunuh, gitu-gitu deh, yang nggak penting kayak Ican tanya gitu kan, karena kebetulan ada orang aboriginalnya gitu kan. Terus sekali waktu itu kan ada 4 kali pertemuan ya, sekali waktu cerita tuh tentang, nah sekarang cerita tentang kalian gitu. Nah teringat aku satu momen ini, karena mudah-mudahan hari ini nggak ada nangis ya. I'm going sensitive. Tadi udah bilang sama Bang Umar nggak boleh nangis, tapi enggak, ini aku terharu bangga karena di kelas itu gini, siapa mau cerita tentang budayanya, setiap orang pasti bangga tuh dengan budayanya kan. Terus atau apa tentang ini culture tapi seperti negative thing, misalnya nih stereotype. Kalau Kak Ican stereotype ya, karena mak Kak Ican janda ya kan, karena umur 2 tahun udah pisah ya sama ayah Kak Ican. Jadi kebayang betapa tidak mudahnya seorang di zaman itu ya. Kak Ican ini lahir tahun 76. Jadi kebayang tuh, berarti tahun 78 seorang janda. Nah di saat itu janda itu stereotipnya perempuan gak benar, paling tidak di wilayah Kak Ican, paling tidak pengalaman Kak Ican sendiri. Ini enggak semua ya, tapi pada saat itu nggak tahu nih di wilayah kalian, dikasih komen dong ya, apalagi kalau kamu single parent atau mengalami hal yang sama kayak Kak Ican. Nah waktu itu ini Kak Ican baru sadar kenapa sekarang aku publish, karena aku belajar memaafkan, belajar mengerti perasaan orang itu, dan belajar memahami dan menyadari bahwa betapa kuatnya emak Kak Ican saat itu gitu. Nah, guru nanya nih, siapa di tempat kalian yang dapat siapa yang mau berbagi nih? Siapa yang berani berbagi? Diriku ya, nggak bisa ditantang yang gitu kan. Siapa berani? Eka kan berani nih gitu kan. Terus tapi nggak ada nih planning, dan nggak pernah nih selama kayaknya 10 tahun menikah sama Bang Umar, nggak pernah nih datang nih kepikiran Kak Ican tentang itu. Tiba-tiba karena dia bilang stereotype, kayaknya emakku dibilang sesuatu yang buruk deh karena janda gitu. Kak Ican anyway ada 2 bersaudara, ada adik, jadi Kak Ican ini paling besar. Nah waktu itu aku cerita di sini ya, karena itu sadarnya stereotype. Karena gini, sekali waktu Kak Ican main ke rumah kawan, biasalah ya, kita ada cewek 3 deket nih. Teman aku, ada satu teman aku dari zaman TK, ada satu teman aku udah SD baru berteman. Jadi rumah kita itu dekat-dekatan gitu. Jadi aku paling ujung nih, kalau mau pergi sekolah, temu teman kedua yang udah meninggal waktu kita di kelas 4 SD. Kak Ican kecelakaan sama dia hari Kamis, dia meninggal hari Jumat. Nah, Kak Ican sampai sekarang ada bekasnya nih di sini nih. Ya, kecelakaan, kena tabrak. Terus satu lagi tuh ada, nggak usah di-mention ya karena kampungku kecil ya, tapi kalau temanku nonton, karena rata-rata orang pada tahu ya dia temanku ya, karena kita dekat sekali. Terus temanku ini dari keluarga yang agak religius, dihormati gitu karena religius, agak alim lah ya ceritanya ya. Nah sekali waktu Kak Ican main tuh ke rumahnya tuh, seperti biasa lah ya main, tiba-tiba mungkin bapaknya nggak tahu atau bapaknya mikir Kak Ican nggak dengar, terus dia bilang, kan udah dibilang gitu, atau nggak ingat tapi dibilang jangan berteman sama si Yuni, dia kan emaknya janda gitu. Terus dia kan anak janda gitulah ya. Aduh ada suara-suara lagi, bagus lah ya. Jangan sedih-sedih ya, ini kita cerita bahagia ya. Aku mengenang
tentang emak Kak Ican karena 15 Agustus hari ini hari lahir beliau. Nah, mundur tuh pelan-pelan tuh. Itu momen aku ingat, padahal aku anak SD loh, cuman nggak ingat kelas berapa ya. Setelah kecelakaan itu atau sebelum kecelakaan lupa. Tapi kecelakaan itu Kak Ican kelas 4 SD. Kak Ican masuk SD umur 6 tahun, 6, 7, 8, 9, umur 9 tahun kecelakaan. Jadi itu nggak ingat setelah atau sebelum. Nah gitu. Terus aku mundur teratur. Sejak itu aku nggak pernah lagi ke rumahnya. Dan nggak tahu sampai sekarang, artinya 10 tahun yang lalu sebelum Kak Ican menikah, memang jarang ketemu dengan itu kawan. Atau mungkin itu sudah terdoktrin di otaknya, aku dari keluarga enggak baik-baik karena ibuku janda, enggak tahu ya. Dan kita memang bisa aja gitu. Padahal, hey, I love you so much. Ya. Yeah. Mudah-mudahan temanku yang satu lagi lapang di dalam kuburnya. Jadi sensitif. Bang Umar lagi sibuk dengan kacamatanya. Mudah-mudahan dia nggak tahu aku terharu. Terus itu kan betapa pentingnya menjaga omongan di dekat anak-anak. Itu sampai sekarang kebayang gak sih, nomor 50 masih terharu. Terharu karena, dan di kelas aku bilang ke guru aku, dan aku cerita nih seperti ini, dan dia terus teman-teman aku, karena ada beberapa itu kayak cerita tentang teman aku, dia anak adopsi, terus umur 17 tahun dia diketemukan dengan ibu kandungnya. Adalah sekali sebulan mereka ketemu teleponan, tiba-tiba keluarganya pergi aja menghilang, dihubungin nggak bisa, nomor teleponnya nggak nyaut. Terus dia bilang itu nggak mudah ngerilis tentang kayaknya aku nggak diterima, sebegitu buruknya kah aku. Jadi memang wow. Terus temanku, jadi tiap kita itu satu orang cerita terus yang lain terdiam. Jadi itu pelajaran berharga buat Kak Ican. Kalau kamu pikir kehidupan kamu adalah yang terburuk, yang sedihnya hidupku, no. Makanya Kak Ican selalu bilang, you are not the first and you are not the only one in the world, and this not forever. Jadi kamu bukan kamu bukan yang pertama, dan kamu bukan satu-satunya di dunia yang mengalami itu, dan itu tidak abadi. Tapi kan ya, kalau momen itu datang kembali, itu rasa gejolak itu ada ya. Termasuk temanku itu, dia masih 18 tahun tuh waktu belajar. Jadi kayaknya Kak Ican 50, ada satu lagi 56, terus dia tamat, terus Kak Ican yang tertua. Kebayang gak sih? Ada satu temanku 52, tapi ya dia sama anaknya di situ, jadi agak gimana gitu ya. Oke, lanjut cerita tentang emak aku. Jadi waktu aku cerita, ada lagi cerita sexual abuse ya. Jadi gak usah diceritain ya, karena terlalu gitu ya. Ada ya orang begitu gitu. Nah giliran Kak Ican, tiba-tiba aja tuh cerita datang. Oke, Aida mau cerita, terus udah terharu aja tuh Kak Ican tuh sebelum cerita. Terus aku bilang it's okay. Terus guruku kayaknya, namanya dia udah 20 tahun di bisnis itu ya, jadi guruku seperti, it's okay Aida, kalau mau cerita-cerita, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau mau cerita jangan kamu pikir cerita ke aku, kamu berbagi ke teman-teman nih. Jadi kayaknya aku jadi lebih kuat. Terus aku bilang, it's okay, I want to share this. Terus aku baru sadar sebelum cerita gini, kayaknya Bang Umar belum tahu deh cerita ini. Nah setelah aku ceritakan yang tadi tuh ke Abang Umar, ada orang lewat ya guys. Setelah aku ceritakan tuh di kelas, terus aku permisi pulang karena memang dari awal aku agak ada batuk ya. Jadi memang habis istirahat aku pulang di sana aku gini, Abang Umar, aku udah cerita husband, aku udah cerita ini belum tentang orang tua temanku yang stereotip tentang ibuku janda. Dia bilang belum. Terus aku nangis. Terus sampai di rumah aku ceritain, terus aku nangis lagi. Nah itu sama seperti yang aku ceritain tadi. Terus aku kan tadi terakhir cerita, aku pelan-pelan mundur nih keluar. Sejak itu aku gak pernah lagi berkawan sama dia sampai saat ini, nggak pernah. Tapi udah aku maafkan ya, insya Allah aku maafkan ya, insya Allah aku maafkan. Dan aku tanya dong emak aku, makanya aku bilang nggak mudah ya jadi orang tua. Bahkan saat ini juga nggak mudah ya single parent ya. Aku punya adik ipar, iya, dia punya 2 anak juga tuh. Jadi aku tiap lihat dia ingat emak aku tuh. Terus maaf ya kalau agak-agak terharu, terus emosinya sebentar ketawa, sebentar nangis.
Ini berusaha nggak nangis ya, jangan nangis lah ya. Agak panjang juga ya, udah 15 menit ya. Terus waktu itu aku pulang. Terus anyway, ibu aku dan aku itu seperti Besti tahu ya, kadang gaduhnya ngeri sekali, kadang curhatnya ngeri sekali. Semua aku ceritain, termasuk pacar, termasuk kalau malam minggu nanti pacar aku udah lah ya. Itu lain waktu kita cerita lagi mungkin ya. Atau pokoknya jangan janji, Kak Ican tuh suka janji tapi nggak jadi ya. Jadi kesannya kayak Kak ini tuh bohong gitu atau ngumbar atau jangan ya, jangan mikir gitu ya. Kadang ya udah nggak usah janji lain waktu. Jadi intinya Kak Ican itu cerita semuanya termasuk pacar. Nanti malam minggu terus pacarnya pulang, pacarnya bisa di teras tuh duduk ya, nggak boleh pacaran ya guys. Duduk tuh di teras terus pulang. Kok diam aja, gimana malam minggunya gitu-gitu, sampai segitu cerita. Nah itu kan setelah tamat SMA ya. Nah waktu itu kan masih SD ya, karena ini teman SD ku, cuman lupa kelas berapa. Nah aku pulang terus mungkin ibu aku ngerti, kenapa ibu kenapa ya mae pakai bahasa daerah ya. Kenapa dibilang ayah temanku aku ini nggak baik untuk jadi teman karena anak janda. Terus emak aku nanya, siapa bilang gitu? Terus aku bilang bapaknya si ini. Terus oh ya udah nggak usah kawan, nggak usah pergi lagi ke situ ya nak. Emak aku gini, nggak ngerti ya rasa dia saat itu kali ya. Astaga segitu buruknya gitu. Dan aku tahu emak aku itu janda yang baik ya, karena dulu itu dia jual lemari, alat rumah tangga. Tiap pergi ke Medan, kita kan 8 atau 12 jam ya, tergantung jalan dan kendaraan. Sebenarnya aku hitungnya 8 jam dari Medan ke kampung tempat aku besar gitu. Nah tiap pergi ke Medan, emakku itu selalu bawa aku dan adikku loh. Dan maksudnya segitunya dia jaga diri gitu ya. Insya Allah ya, pelapang insya Allah emakku dalam kubur ya guys, doain ya. Terus emakku bilang, nanti kalau udah besar akan ngerti. Dan aku ingat sekali, dan aku itu ya zaman dulu itu kan TV nggak terlalu ini ya, kita punya televisi, dan ingat tiap hari Minggu datang tuh teman-teman tuh nonton ke rumah gitu ya, rame tuh di rumah kita tuh nonton TV. Tapi kan nggak terlalu banyak yang bisa ditonton di TV ya waktu itu ya. Terus emakku itu kayak idolaku gitu guys. Kan kawan, jadi apapun yang dibilang emakku itu, walaupun kita nggak selalu baik ya, kita gaduh juga ya seperti ibu dan anak biasa ya, gaduh. Tapi dia itu kayak apapun yang dibilang oh iya. Terus waktu itu emakku bilang kayaknya itu deh kenapa nikah dengan Abang Umar ya, Kak Ican nikah dengan Abang Umar. Dia bilang makanya nak, nanti kamu besar akan ngerti, nggak usah main lagi ke rumahnya ya, karena kan ayahnya udah nggak setuju. Terus kata mak aku, makanya mak nggak mau tuh kamu nikah sama orang sini. Terus waktu aku cerita di sekolah seperti ini yang kawan. So that's why my mom told me, I hope one day you married with someone far far away from here, because I don't want someone judging you because of me. And then here I am gitu. Aku cerita di sekolah, di kelas ya. Terus iya, makanya emakku bilang, makanya nah aku nggak mau kamu nikah sama orang sini, karena aku nggak mau orang mengaitkan kamu dengan aku karena aku gitu, kata emak aku. Terus di otak aku ini, iya aku nikah nanti sama orang kota yang beda, kalau bisa dari negara yang beda jauh, jadi nggak ada yang berpikir buruk tentang emak aku gitu guys, gitu. Terus sebelum aku bilang anything else Aida, guruku bilang, terus aku bilang I just wanna say I'm so my mom, I think she can say she proud of me because she raised me with the right way, in the right way. Iya benar, aku ingin bilang sama emak aku ya, mudah-mudahan lapang di dalam kubur.
Kak Ican terus bertumbuh, masih belajar ya kawan. Banyak melakukan kesalahan dan sekarang juga belum muslim yang bagus, muslim yang baik, muslim yang seharusnya. Tapi aku bisa bilang emakku itu membesarkan aku sudah sangat benar, karena karena Kak Ican berusaha melakukan hal yang benar. Mama aku bilang, mak aku juga ngajarin. Nah ini aku juga cerita, mak aku ngajarin. Mak aku mungkin cuma tamatan SMA ya, tapi dia ngajarin adab. Makanya aku tuh paling marah tuh ya kalau ponakan aku atau orang yang hal kecil dikasih tidak berterima kasih, atau hal kecil salah tidak minta maaf. Karena emak aku itu dari desa ngajarin, jangan main ke rumah orang, jangan masuk-masuk kalau nggak disuruh masuk, jangan ngambil yang bukan punya kamu, karena itu bukan milik kamu. Jangan ngambil di rumah orang nak, jangan buat malu keluarga, jangan buat malu diri sendiri. Itu kata emak aku, bawa tuh sampai mati tuh. So kayaknya emak aku membesarkan aku sudah dengan cara yang benar. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan Kak Ican itu tidak mempermalukan keluarga ya, insya Allah ya. Ya Allah 20 menit ya. Segitu aja, Abang Umar lagi sibuk ya dengan menikmati alamnya dan melihat sekeliling karena HP-nya Kak Ican pakai untuk ngerekam. Oke, segitu aja. Pesan untuk nggak bisa ya, nggak terharu ya kan. Oh, kita lihat dulu ada guys. Oh my god, I'm so sensitive. Ya tau lah ya, enggak buat video juga. Memang tanggal 15 itu tanggal yang sensitif tuh buat Kak Ican tuh. Hey, dia datang kemari. Aku takut tuh. Yes, dia datang, pergi ke Abang Umar aja deh ya. Cantik ya guys. Cuaca hari ini juga agak bagus, alhamdulillah, mendukung. Happy birthday, enggak sih, bukan happy birthday sih ya, untuk adik-adikku, adik-adik kandung, adik-adik ketemu gede ya. Banyak nih adik Kak Ican nih, sepupu, ponakan. Ini kenapa? Iya, mak Kak Ican ya, mudah-mudahan lapang di dalam kubur ya kan. Mudah-mudahan ketemu kembali. Dan pesannya buat ibu single parent, kuat ya, keep fight, oke? Karena semua ada masanya. Terus tentang ibu-ibu yang single fighter, pejuang single, nggak ada yang nggak berat ya. Nggak punya anak juga ada masalah, yang punya anak apalagi. Yang nggak punya uang, yang punya uang aja ada masalah, apalagi yang nggak punya uang. Jadi semuanya kita itu ada masalah. Cuman buat yang punya anak, ini karena Kak Ican belajar nih ya, bukan karena pengalaman. Jadi nanti jangan ada yang bilang, nggak punya anak aja cerita ngurusin anak. Enggak, ini karena dari belajar. Sebelum 5 tahun, anak-anak itu 80% otaknya sudah komplit. Jadi usahain tuh kalau mau cerita atau mau ngasih tahu sesuatu, seperti aku tuh ya, itu bukan kelas, itu malah udah SD. Apa yang dibilang emak aku kesimpan tuh, padahal belum ngerti tuh alam bawah sadar, belum ngerti tuh tentang impian, tentang waiting list, tentang list, bucket list segala macam. Kok waiting list bucket list segala macam. Dan itu udah ketanam. Terus kata emak aku tentang adab diajarin, tentang apalagi jangan masuk kamar orang, itu dikasih tahu, jangan pernah masuk, jangan ngambil-ngambil, jangan, banyak kali jangan. Terus kalau bertamu nih ke tempat saudara, emak aku bilang walaupun di rumahnya ada pembantu, karena rata-rata ya saudara dari emak dan saudara dari agak-agak lumayan berade ya, jadi ada pembokatnya ya, ada mbak-mbak yang bantuin. Jadi emak aku selalu bilang tuh, habis makan cuci piring ya, kalau bangun tidur bersihin tempat tidur sendiri. Itu emak aku ngajarin yang gitu-gitu tuh. So to my mom, thank you so much. Terima kasih banyak untuk mbakku. Insya Allah aku jadi lebih baik ke depannya. Dan untuk mama yang berjuang, berusaha. Kita nggak semua yang kita omongin yang positif itu kita percayain kan, kayak ya Yuni kamu kuat. Buktinya aku batuk seminggu tetap kamu kuat Yun. Kadang
separuh hati tuh persayangan, tapi kan harus tetap kita kasih yang kalimat positif ya. Nah sama tuh kayak ke anak-anak, insya Allah ini kita akan lewatin nak, insya Allah ini cuma sebentar. Nah ini cuma bagian dari hidup gitu aja ya. Hati-hati dengan omongan ke anak-anak ya, ibu-ibu cantik ya sayang. Semangat ya untuk berjuang membesarkan anak, dan kamu keren apalagi kalau single parent. Nah untuk yang punya pasangan lengkap, untuk yang punya pasangan lengkap kayaknya Kak Yucan nggak ada contoh sih ya. Jadi ya semangat ya, saling untuk punya yang pasangan lengkap tapi punya anak, seperti Kak Yucan dengan Abang Umar nggak punya anak aja kadang rebel ya. Rebel itu apa sih? Ups and down, gede-gede. Kayaknya Kak Yucan sih yang lebih cerewet, Abang Umar ya biasa lah ya perempuan. Itu aja agak-agak struggle, apalagi kamu yang punya anak. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Kalau kamu mikir kamu yang tersusah, ingat ada Kak Yucan tuh yang udah ngelewatin banyak hal. Ingat, makanya kita itu disuruh suka sekali-sekali main ke rumah sakit nengok orang sakit. Biar tahu tuh bersyukur tuh kita tuh ya. Atau ke kuburan nengok orang yang meninggal. Kuburan sih Kak Yucan di sini jarang ya, paling ada lewat sekali waktu. Kalau khusus pergi kuburan enggak, tapi kalau rumah sakit memang ada beberapa kali pergi. Nah, atau di sini katanya nggak ada gelandangan, ada guys. Jadi bersyukur kita masih ada atap rumah gitu aja ya. Kok jadi nasihatnya kepanjangan ya. Udah itu aja. Abang Umar lihat tuh, what husband, what? Oh, aku pikir dia komplain tentang aku hampir 30 menit karena udah 26 menit. Rupanya katanya 3 kali klep. Ya Allah, mau berdiri juga. Ya Allah, sejak aku pegang nggak bisa lagi dia berdiri. Right? Yes, gitu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya Allah, panjangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Spesial edisi Mak Kak Yucan ya. Plus lah ya sekalian ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin kan tanggal 14 Kak Yucan posting YouTube hari Jumat, ini kan hari Sabtu. Tadinya mau buat video ini kemarin, cuman aku pikir iya minggu depan aja deh gitu. Oke? Insya Allah ini nanti berarti 17 hari Senin, 17, 18, 19, 20, 21 ini dipostingnya insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye, assalamualaikum. Aku kasih lagi tunjuk. Nih rumah yang aku bilang itu guys, tuh rumahnya itu. Mana sih? Gimana sih? Gitu aja deh ya. Nah, cantik ya. Nah, terus zaman dulu di situ tuh ada bunga-bunga warna orange tuh di depan pintunya itu tuh. Oke, I'm finished husband. Say bye tuh kawan. Bye. Cantik ya. Iya. Oke deh. Oke, ya Allah, cantiknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye everyone. Love you all. Stay healthy. Bye.